Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita berjumpa dalam 1 jam bersama renungan harian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia untuk bergabung bersama kami di dalam acara SJBR pagi ini, bahkan juga acara-acara lain yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelayanan Gloria. Dan juga selamat datang serta terima kasih untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ini bergabung di 1 jam bersama renungan harian. Bersama kita telah hadir penulis renungan harian yang tayang pada hari ini, Bapak Agung W. Samadi. Selamat datang, Bapak Agung. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua, Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk kehadiran Pak Agung dan pelayanannya bagi kita semua di pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai acara kita di hari ini, mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kembali pagi hari ini Tuhan menyatukan kami di dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang minggu yang lalu sehingga hari Senin ini kami boleh memulai minggu yang baru pemberian Tuhan dengan bersama-sama bersekutu di dalam SJBRH. Kami menyerahkan ya Tuhan acara pagi hari ini Engkau menolong penulis kami Bapak Agung W. Samadi yang akan membagikan latar belakang atas perenungan yang beliau tuliskan di hari ini. Tuhan menolong dengan hikmat yang dari surga. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, koneksi, Tuhan berikan kelancaran supaya dengannya kami boleh mengikuti acara ini dengan penuh sukacita. Kami semua yang boleh hadir pagi hari ini juga kiranya Tuhan memberkati kami sehingga hati kami boleh terbuka untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan membagikan perenungan atas firman Tuhan di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyiapkan hati kita untuk bersama-sama nanti uh, mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang dituliskan hari ini dan perenungannya. Kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu dan setelah ini waktu saya serahkan kepada Pak Sony. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
Iya, biar pagi hari ini setiap pribadi kita didapati Tuhan dengan penuh kesetiaan. Dan bila melalui pujian ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan selalu ada di depan kita. Ya, pagi hari ini sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan bersama-sama menyimak audio renungan pada pagi hari ini. Kita akan menyimak bersama-sama. Ya, kita akan menyimak audio renungan RH pada pagi ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan secara khusus pada hari ini adalah dari Amsal pasal 17 ayat 3. Kui itu untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Renungan hari ini berjudul Tuhanlah yang memurnikan. Kui adalah bejana yang mampu bertahan pada suhu yang sangat tinggi dan digunakan sebagai alat untuk melelehkan dan memurnikan emas atau perak. Pemurni logam dengan menggunakan api suhu tinggi akan memanaskan kui, melelehkan logam, dan memaksa semua kotoran naik ke permukaan logam untuk dibersihkan sehingga didapatkan logam murni dan lebih berharga. Seperti itulah cara Tuhan menguji kita untuk mendapatkan kemurnian dan kedewasaan. Memang kita adalah ciptaan baru, namun masih ada keinginan daging penuh dosa yang selalu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging penuh dosa inilah yang perlu dimurnikan dengan api oleh Allah Sang Pemurni. Situasi yang sulit, respon keliru dari orang sekitar kita, atau kesulitan lain akibat melakukan kebenaran adalah ibarat api yang dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Jangan lari. Kita perlu bertekun dalam proses pemurnian. Proses pemurnian memang sulit dan menyakitkan. Namun ketika kita bertekun, buahnya adalah kedewasaan dan kesempurnaan. Keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh apakah yang belum kita serahkan kepada Allah untuk dimurnikan? Sesulit atau sesakit apapun pemurnian itu menghampiri kita tidak boleh mundur atau menghindar dari proses pemurnian yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Allah merindukan kehidupan kita semakin dewasa dan sempurna, namun itu menuntut ketekunan dan kesabaran melalui proses pemurnian yang sulit dan mungkin menyakitkan. Tidak ada sebuah kemurnian tanpa didahului ketekunan menjalani pembersihan kotoran yang sulit dan menyakitkan. Ya, kita telah bersama-sama mendengarkan dari audio renungan pagi hari ini, dan di tengah-tengah kita telah hadir penulisnya langsung, yaitu Bapak Agung. Selamat pagi Pak Agung, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Pak Sony, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Iya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini pasti kami yang mengikuti acara ini pasti sudah melakukan untuk teduh, bahkan membaca firman Tuhan, bahkan membaca dari artikel yang Bapak tulis pagi hari ini. Ya, mungkin pagi hari ini lebih tajam lagi, kita akan bersama-sama menyimak apa latar belakang dari penulisnya itu, Pak Agung menuliskan pada pagi hari ini, dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kalau kita lihat judulnya sangat menarik, yaitu Tuhanlah yang memurnikan. Seperti tadi pujian dari awal katakan, lidikilah aku Tuhan. Ya, apakah kita tetap condong kepada Tuhan, terus bertuju pada Tuhan, atau sebaliknya hati kita mulai kembali bergeser di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan latar belakang dari tulisan dari pagi hari ini oleh Pak Agung. Kami silakan Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Sony. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan apa yang menjadi latar belakang daripada penulisan tema yang kita sudah sharing di
renungan atau editorial pada pagi hari ini, yaitu terambil dari Amsal 17 ayat 3. Saya bacakan sekali lagi, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk merebut emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Oke, kalau kita perhatikan ayat ini juga, perkataan ini juga terambil juga di Amsal 27 ayat 21. Sama, yaitu kui untuk melebur perak, perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Kui itu adalah seperti sebuah pot begitu yang dibuat dirancang sedemikian rupa itu untuk menahan yang dia dapat mampu untuk menahan panas pada suhu yang sangat tinggi. Dengan kemampuan seperti itulah kui digunakan untuk melebur emas atau melebur perak dalam suhu yang sangat tinggi. Dalam kondisi logam-logam yang kotor tadi dilebur dengan suhu yang sangat tinggi sehingga kotoran-kotoran dengan suhu yang sangat tinggi akan naik ke permukaan ke atas. Dari permukaan ke atas tadi, akhirnya kotoran tadi akan mudah untuk diambil, kemudian dibersihkan. Sehingga akan didapatkan satu logam yang murni, satu logam yang berharga, satu logam yang sudah dibersihkan daripada kotoran-kotoran itu. Nah, eh, tanpa kita sadari bahwa kui tadi menarik sekali karena berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada banyak juga dalam tanda kutip kotoran-kotoran di dalam hidup kita yang membuat karakter Allah itu tidak dapat terpancar dengan indah daripada hidup kita. Kotoran-kotoran itu bisa merupakan keinginan daging kita ya, berpusat kepada pemenuhan ego kita, kemudian kebutuhan atau kehausan akan penerimaan diri, atau pengakuan kebutuhan kita akan pengakuan orang lain atas hidup kita. Ini seringkali menjadi akar masalah dalam hidup kita yang menyebabkan kotoran-kotoran tadi menempel di dalam hidup kita. Nah, kotoran-kotoran tadi kalau kita tidak bersedia dibersihkan di dalam tanda kutip suhu yang panas, maka kotoran-kotoran tadi tidak terangkat dan akhirnya kotoran tadi tidak akan pernah terambil daripada hidup kita. Sehingga gambar Allah, karakter Allah yang seharusnya memancar di dalam hidup kita seringkali menjadi buram, menjadi tidak terlihat karena tertutup oleh kotoran-kotoran tadi, yaitu keinginan-keinginan daging kita yang berpusat biasanya kepada pemenuhan ego kita, kemudian keinginan kita untuk diterima, kebutuhan kita untuk diakui oleh orang lain. Nah, kita memang ditebus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus melalui karyanya Yesus yang sempurna, melalui penyalipan dan kebangkitan Yesus. Tetapi tidak ada sesuatu apapun yang dapat menambahkan ataupun mengurangi daripada karya Yesus yang sempurna tersebut. Tapi kita selama masih hidup di dunia, kita masih hidup di dalam natur kita yang daging. Natur kita daging ini penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 dikatakan, jika aku berbuat tidak yang aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Jadi kita mesti harus menyadari bahwa daging ini selalu berlawanan dengan keinginan roh. Ego kita senantiasa ingin dipenuhi. Kehausan kita akan penerimaan orang lain selalu ingin kita penuhi. Kehausan kita akan pengakuan orang lain selalu ingin kita penuhi. Nah, ini yang menyebabkan kita seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Tapi kita lebih memilih melakukan apa yang kita mau kerjakan dalam hidup kita. Akibatnya, tadi kotoran-kotoran tadi tidak bisa terangkat daripada hidup kita karena kita tidak menyediakan proses, kita tidak bersedia diproses di dalam tanda kutip suhu panas yang tinggi. Apa itu suhu panas yang tinggi? Kalau kita baca dari Amsal tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hanya firman yang sanggup membersihkan kotoran-kotoran hidup kita. Filsafat ataupun pendapat opini manusia tidak bisa membersihkan kehidupan kita, tapi hanya firman. Kehidupan yang berpusat kepada firman akan memampukan kita untuk memerangi setiap keinginan-keinginan kita yang melawan dengan kehendak Allah. Keinginan-keinginan kita yang berpusat hanya kepada pemuasan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak bisa melawannya.
kita pasti lemah. Oleh karena itu firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 2-3, Allah mendorong kita untuk meminta hikmat-Nya, yaitu hikmat-Nya yang terkandung di dalam firman. Nah, firman ini bagaikan suhu panas yang tinggi tadi. Firman ini akan membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita dari kotoran-kotoran, dari pikiran-pikiran kita yang salah, dari cara pandang kita yang salah, mengenai situasi atau orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak dari kita seringkali kita merasa ditolak oleh orang lain. Berapa banyak dari antara kita merasa apa yang kita kerjakan tidak mendapat penghargaan. Apa yang kita kerjakan tidak direspek oleh orang lain. Natur kita daging seringkali mengatakan kita tidak terima akan hal itu. Kita merasa, aduh sakit, aduh saya tertolak, aduh saya kok tidak berharga, saya tidak berguna, apa yang sudah saya lakukan. Itu natur daging kita akan mengatakan seperti itu. Dagingan kita, ego kita akan melakukan seperti itu. Tapi ketika hidup kita dibersihkan, cara pandang kita dibersihkan melalui firman, maka kita akan memandang bahwa sekalipun situasi di sekeliling kita tidak ideal, sekalipun orang-orang yang kita dapati di sekeliling kita tidak ideal, mereka tidak memberikan respon yang ideal menurut kita, tapi kita masih bisa memberikan respon yang benar. Respon yang benar bukan ukuran manusia, tetapi respon yang benar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika situasi yang tidak ideal menghampiri hidup kita di sekeliling kita, ketika orang-orang yang tidak ideal merespon kepada kita tidak ideal seperti yang kita harapkan, maka kita masih dimampukan dengan cara pandang firman untuk merespon benar bagi sekeliling kita. Ketika kita merespon benar, maka orang lain dunia akan melihat karakter Kristus yang terpancar daripada hidup kita, yang membedakan karakter Kristus dengan yang lain di sekeliling kita. Firmanlah yang sanggup membersihkan kita dari kotoran-kotoran tadi. Sehingga bagaimana kita akan merespon terhadap keadaan yang kita tidak harapkan, itu kita tidak bergantung kepada respon daging kita, tapi kita bergantung kepada apa yang firman Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita. Apa yang firman Tuhan sudah hidupi di dalam hidup kita. Ini sangat penting karena bagi kita adalah tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa memancarkan karakter Allah melalui hidup kita. Meskipun ini tidak mudah, meskipun ini bukan perkara yang mudah ya, tetapi kalau kita bergantung kepada firman, kalau kita mengizinkan firman itu membersihkan pikiran kita, membersihkan cara pandang kita, maka firman itu akan menolong kita, akan memampukan kita untuk mengatasi, mengalahkan keinginan-keinginan kita, kedagingan kita yang berlawanan dengan keinginan Allah. Sulit kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, kita bergantung di dalam kasih Bapa, kita akan dimampukan. Sekalipun kotoran-kotoran tadi diangkat, ya pasti ada rasa sakit, pasti ada penolakan, pasti tidak mengenakan di dalam daging kita, pasti tidak memberikan rasa nyaman buat daging kita. Tapi ketika kita mempunyai cara pandang firman, yaitu bahwa akhirnya, tujuan akhirnya, bahwa kita supaya didapati menjadi logam yang murni, emas yang murni, perak yang baik, supaya dari situlah orang bisa memancar kehidupan Kristus, karakter Kristus melalui hidup kita. Jadi yang menjadi kesimpulan, mari kita terus setia di dalam proses pemurnian, dalam tanda kutip, pemurnian oleh firman Tuhan, melalui keadaan-keadaan sekeliling kita yang mungkin tidak ideal, melalui orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak mengenakan kita, yang tidak menyamankan kita, mungkin melalui respon-respon yang kita terima yang tidak sesuai dengan kita yang harapkan, tidak menyamankan daging kita. Janganlah kita lari daripada proses itu, janganlah kita merespon dengan negatif, tapi kembalilah kita kepada satu paradigma, satu cara pandang yang benar, yaitu cara pandang bagaimana firman itu ada di dalam hidup kita. Hanya firman sajalah yang akan menyanggupkan kita, memurnikan kita, untuk kita hidup hari ke hari
memerangi keinginan kedagingan kita, memerangi ego kita yang senantiasa berusaha untuk melawan kehendak Allah. Biarlah sharing pada pagi hari ini bisa menjadi berkat dan pencerahan bagi kita semuanya. Biarlah kita terus hidup di dalam kesetiaan kepada proses. Seringkali kita berdoa, Tuhan aku mau seperti Engkau. Tapi kita lupa berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghadapi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jadi ketika kita mau seperti gambar Allah, kita mau karakter Allah terpancar dari hidup kita, maka seharusnya kita juga bersedia menjalani proses yang Allah sediakan buat kita. Proses yang sama sekali mungkin tidak mengenakkan, tidak menyamankan daging kita, tidak menyamankan tubuh kita, tidak menyamankan perasaan-perasaan kita. Tapi hidup bukan bergantung kepada perasaan, tetapi hidup bergantung kepada iman, kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Agung, sangat menarik ya. Kalau kita tahu namanya orang diproses, ya, apa dimurnikan, maaf dimurnikan butuh proses ya. Kadang-kala proses tidak mengenakan, bahkan proses itu kadang menyakitkan. Tapi lihat, di saat proses itu berjalan, maka sesuatu yang murni itu akan indah dilihat, akan sesuatu indah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyaringkan apa yang didapatkan dari perenungan Anda tadi pagi melalui renungan harian pada pagi hari ini, juga secara lebih detail lagi oleh penulis langsung itu Pak Agung begitu menerangkan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita ambil waktu untuk boleh bersama-sama menyaringkan apa yang didapatkan sehingga kita saling menguatkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saya beri kesempatan untuk Anda boleh raise hand ya sehingga nanti boleh menyampaikan apa yang didapatkan pagi hari ini melalui perenungan saat teduh kita. Silakan Bapak Ibu. Karena pagi hari ini sangat menarik sekali ya karena kita berbicara tentang Tuhan yang memurnikan, tentang pemurnian ya. Biarlah kehidupan kita makin hari terus dimurnikan oleh Tuhan dan terus kita juga didapati setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan dan bersama-sama menyaringkan pagi hari ini. Anda silakan raise hand. Ya, silakan. Ya, ambil kesempatan yang indah ini, jangan sia-siakan. Ya, baik. Ya, selamat pagi Bu Sri Widayanti. Selamat pagi Bu Sri. Apa kabar Bu Sri? Halo, selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Tony. Selamat, iya. Gimana Bu? Semuanya. Dapat sesuatu pagi hari ini Bu? Ingin berbagi? Silakan Bu Sri. Ya, bersyukur. Tentu saja sangat diberkati dengan ayat firman Tuhan yang sudah sama-sama kita renungan pada pagi hari ini, dan terlebih juga barusan kita mendengar apa yang sudah dikupas sedemikian dari Bapak penulis. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, sangat menarik dan ini rasanya memang susah-susah gampang ya. Yang namanya proses, kita mungkin sebagian kita sering dan pernah mengalami yang namanya proses dalam kehidupan yang tentunya sangat tidak mengenakan. Kalau kita tadi diilustrasikan di situ emas ataupun perak yang dimurnikan, prosesnya seandainya emas atau perak ini bisa menjerit, mungkin ia juga akan menjerit seperti hanya kita yang di saat sesuatu yang buruk, mungkin yang tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan harapan kita, terkadang kita mengeluh. Sungguh firman Tuhan yang menolong dan boleh menguatkan setiap kita, khususnya saya terberkati dengan mungkin untuk akhir-akhir ini. Sebetulnya kemarin yang renungan harian yang 2 minggu kemarin itu juga bersyukur dengan Ayub ya, itu, tapi memang itulah ya diberkati. Dan saat ini yang fokus tentang kemurnian Tuhan yang menguji setiap hati kita. Ini menolong supaya apa ya,
mungkin apa yang saya alami untuk saat ini mungkin memang tidak boleh dibilang tidak terlalu berat, mungkin ada yang lebih berat lagi. Ini tapi boleh menolong supaya mulai hari ini dan untuk kedepannya kita tetap percaya bahwa apa yang ada ini adalah proses untuk menuju hal-hal yang lebih baik yang menurut rencana Tuhan. Dan mungkin hanya inilah Pak Sony dan teman-teman semuanya. Mungkin saya tidak menyampaikan secara spesifik, tapi kami percaya bahwa semua itu pada saatnya pasti ada hal yang baik karena kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang penuh damai dengan sejahtera. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk beberapa waktu yang lalu yang senantiasa sudah mendoakan untuk kami, keluarga kami. Terima kasih untuk semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Sri buat sharingnya. Ya, memang dalam kehidupan kita selalu proses terjadi ya, kadang-kala selalu tidak mengenakan, tetapi kita akan percaya bahwa proses terjadi semua itu Tuhan punya rencana di kehidupan kita. Ya, selanjutnya kami silakan. Ini ada dari Bu Priscilia Acong. Ya, silakan. Selamat pagi, Bu Priscilia. Ya, silakan Bu. Ya, pagi Ya, Bu. Shalom. Selamat Salam. pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Ya, Ibu. saya merasa terberkati dengan renungan hari ini, Tuhan yang memurnikan. Jadi, saya ini lagi bergumul mengenai pembacaan Alkitab 1 tahun. Nah, di sini kan di renungan harian ini ditulis seperti itulah cara Tuhan menguji kita untuk mendapatkan kemurnian dan kedewasaan. Jadi, dalam berbicara memurnikan, Tuhanlah yang memurnikan ini pasti kita tentunya berbicara mengenai kedewasaan rohani berhubungannya. Nah, udah gitu saya dapat juga dari Alkitab, dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi setiap kita kan yang percaya Tuhan Yesus udah lahir baru ini kan menjadi bayi-bayi rohani. Tapi kan kita tuh harus bertumbuh ya di dalam Tuhan supaya kita semakin dewasa rohani. Nah, di sini saya mau sharing, kalau kita dewasa rohani itu pastinya kita harus beriman gitu, harus imannya semakin bertumbuh gitu di dalam Tuhan. Nah, saya kan kebetulan juga seorang karyawan di sebuah perusahaan dan sebagai mahasiswa teologi juga. Jadi buat saya merupakan pergumulan tersendiri mengenai baca Alkitab 1 tahun ini. Waktu itu saya udah mencoba gitu dalam baca Alkitab, tapi yang tadi dibilang dalam sebentar, dalam dalam renungan tadi ada ayatnya yang berbicara bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Nah, setiap saya membaca Alkitab tuh entah kenapa saya banyak rutinitas, saya selalu merasa kelelahan seperti itu. Setiap pagi tuh selalu ngantuk gitu, nggak bisa bangun lebih pagi lagi. Nah, ini yang menjadi pergumulan saya gitu. Nah, udah gitu baru kemarin kan saya sebagai pendoa juga di GBI Aruna Sukawarna, ada teman pendoa yang ngasih gitu ngasih jadwal bacaan Alkitab 1 tahun. Nah, saya di sini menjadi termotivasi juga. Kenapa ya saya nggak dari dulu baca Alkitab ini? Nah, kan Tuhan tuh ngasih waktu tuh sama ya buat kita tuh 24 jam. Nah, kenapa saya nggak menggunakan mungkin dari 4 pasal. Nah, di situ tuh ada 4 pasal Alkitab. Nah, bisa aja kan dalam waktu 1 sampai 2 jam yang saya punya gitu. Ya, dari sini saya belajar supaya saya semakin dimurnikan Tuhan lagi. Jadi enggak cuma sebagai bayi rohani yang baru percaya Tuhan Yesus, tapi semakin bertumbuh dalam iman kita. Makasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Priscilia yang sudah berbagi. Benar kali Pak Agung pagi hari ini ya. Dari sharing pagi yang kita dengar ya. Banyak hal
bagaimana cara Tuhan memurnikan setiap pribadi kita. Ya, baik tadi dikatakan bahwa ya memang semua kita ini kan bayi rohani, tetapi sekali lagi bayi itu kan butuh asumsi, ya makanan sehat dan kehidupan gitu. Tadi ada singgung itu mulai baca firman Tuhan dan kehidupan kita. Saat kita baca firman Tuhan, kita mulai dimurnikan kembali, ya diproses ya, dan makin bertumbuh dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ini luar biasa bagian. Terima kasih Bu, maaf sharingnya. Ya, mari Bapak Ibu yang lainnya, kami beri kesempatan pagi hari ini untuk berbagi ya melalui bacaan kita pagi hari ini. Yang persilakan ya. Silakan biarlah pagi hari ini kita saling melengkapi juga saling menguatkan satu dengan lainnya. Kita bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya silakan. Yang beri kesempatan pagi hari ini. Ya silakan. Ya kita mungkin arah yang lebih jauh lagi. Di sini ada yang dari Manado nih. Ya. Pak Pendeta Michael Kasonso. Selamat pagi Pak Michael. Ya, halo, selamat pagi, Pak Pendeta Michael. Iya, Shalom, selamat pagi. iya, Maaf nggak bisa buka video ini, tidak biar apa-apa. bisa Iya, jelas. iya, silakan Pak. Haleluya, luar biasa ya renungan harian hari ini. Ya, saya hanya mau share, memang kebenaran yang disampaikan bahwa kita harus mengalami proses. Yesus sendiri sudah bilang kan, kalau mau mengikut aku harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Nah, saya sedikit bersaksi kebenaran firman Tuhan ini ya, 25 tahun lebih ya saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan, dan memang proses peleburan itu dalam hidup kita itu harus kita alami. Nah, yang menjadi bagian kita yaitu respon kita. Ya, seperti Pak Agung bilang tadi, memang firman itu, hanya kekuatan firman itu seperti kui yang bisa menahan api. Tapi dampaknya baik buat kita ya, seperti emas ya. Ada yang mungkin masih proses, masih Paulus bilang perabot seperti kayu. Itu bagian dari respon dalam proses kehidupan kita. Saya bersaksi sedikit ya, dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan, saya mengalami banyak ya, misalnya kedukaan, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Terus di dalam bergereja pernah bukan hanya 1-2 jemaat yang keluar dari gereja, hampir semua keluar. Tetapi itu proses bagian bagaimana kita meresponi firman bahwa tentang kesetiaan. Bahkan saya ini baru mengalami kemarin ya, mungkin 2 hari lalu saya melayani di penjara 100 orang lebih. Sementara saya melayani, saudara, sementara khotbah, tiba-tiba ada satu narapidana, dia berteriak, saudara, "Pendeta, jangan sombong kamu." Waduh, itu di dalam daging saya. Saya bilang, saya sampaikan firman nih. Tapi di situ firman Roh Kudus bilang, itu firman. Jadi hamba Tuhan tidak boleh sombong. Saudara, itu memproses saya dan respon saya, saudara, setelah saya habis khotbah, setelah selesai saya peluk narapidana ini dan dia menangis. Dan di situ saya belajar, saudara, apapun yang diproses hidup kita, mungkin daging kita, aduh saya seperti dipermalukan. Tetapi puji Tuhan, sesuai firman hari ini saya ngerti memang kita semua harus diproses dan pasti akan menjadi indah ya. Dan luar biasa, saya bersyukur sampai hari ini ya kami tetap setia melayani ya. Proses keuangan tetap ada, proses kesehatan, proses hubungan, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan itu sudah bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi percayalah, kalau kita meresponi semua firman seperti yang dijelaskan Pak Agung tadi, kesimpulannya kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, jangan undur dari persoalan pergumulan yang kita hadapi. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Ya, saudara lihat, Tuhan Yesus saja pernah tanya sama Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus bilang tidak ada nabi yang terbesar, tapi Yohanes Pembaptis ya seperti perenungan kita yang lalu hampir kecewa. Ya, tapi mari kita hari ini diingatkan kembali
mari kita semua tetap bersyukur. Proses apapun yang kita alami, percayalah, ya di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Renungan harian luar biasa. Terima kasih Pak Sony. Shalom, shalom. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, di balik salib ya ada satu kemuliaan Tuhan. Ya, kita akan percaya proses terus terjadi di depan kita, siapapun kita ya, baik kita sebagai orang biasa, hamba Tuhan, tapi kita semua hamba Tuhan ya, juga mungkin kita pelayan Tuhan, pasti proses itu ada ya. Dan sekali lagi, memang Tuhan izinkan agar kita tetap kuat dalam Tuhan ya, dan Tuhan melihat sejauh mana kehidupan kita, makin terus bertumbuh dalam Tuhan. Oke, di sini nanti kita ada Bu Linawati Santoso. Selamat pagi Bu Linawati, apa kabar Bu? Halo, salam Bu Linawati. Ya, Bu Linawati Santoso. Ya, selamat pagi Ya, Bu. Apa kabar Bu? Shalom Pak Sony, ya menarik Ya, sekali apa ya, pembahasan pagi. Ya, saya diingatkan gitu ya bahwa setiap manusia itu memiliki kotoran. Ya, kotoran itu bukan yang dimaksud kotoran itu bukan selalu seperti yang kasat mata seperti pembunuhan mungkin, pencurian, ya. Tapi bisa hal-hal lain yang tidak kasat mata, seperti keinginan untuk diakui, untuk diterima, kesombongan, dan yang lain-lain gitu ya. Dan untuk kita bisa eh, melepaskan semua kotoran itu, ya, yang pertama eh, adalah sudah dibahas dengan Bapak Agung ya, hidup di dalam firman gitu ya. Saya ingat satu satu ayat gitu ya di 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jadi jika kita ingin setiap kotoran itu benar-benar bisa dilepaskan dari diri kita, maka kita perlu setiap hari itu hidup di dalam firman, gitu ya. Jadi setiap hari itu kita membaca Alkitab, karena dari situ bisa muncul ayat-ayat yang menegur kita. Lalu yang kedua, kita itu bersedia untuk menerima setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang barusan diceritakan oleh Bapak Michael, itu sangat menarik ya, bagaimana dia diteriaki oleh narapidananya, pendeta jangan sombong ya. Mungkin di saat itu masih ada secuil ya Pak ya, kesombongan di dalam hati yang terselip gitu ya di dalam hati, sehingga itu mau untuk dikeluarkan gitu ya. Dan yang terakhir ya, kalau emas dengan perak itu kan mereka tidak bisa memutuskan mau mau diproses atau tidak, mereka tidak bisa menolak. Tetapi kalau kita mempunyai pilihan, mau enggak kita diproses atau tidak, gitu, atau kita memberontak, gitu ya. Tapi ketika kita mau, hasilnya yaitu tadi kita bisa murni dan bersih, gitu ya. Itu saja yang saya bagikan. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Linawati yang pagi hari ini juga berbagi. Ya, kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan mengingatkan kita dalam kehidupan kita ya melalui apa yang terjadi di depan kita. Seringkali Tuhan yang izinkan untuk orang sekitar kita, mungkin saudara, teman, sahabat, atau keluarga, atau kakak rohani kita, bahkan mungkin orang yang kita anggap siapa sih dia, kok dia bicara seperti itu ya. Tuhan izinkan untuk itu sungguh membantu kita untuk dalam hal pemurnian supaya kita tidak hanyut ya, tapi biarlah kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Ya, terima kasih Bu Nawati. Ya, silakan Bapak Ibu pagi hari ini yang ingin berbagi, ya silakan. Kami masih beri kesempatan. Ya, jangan sia-siakan waktu yang indah ini untuk kita saling berbagi. Ya, silakan. Anda boleh tekan tombol raise hand, ya, karena pagi hari ini sangat menarik sekali ya bacaan kita. Ya, selamat pagi Bu Iva, apa kabar Bu Iva? Selamat pagi Bu Iva.
Ya, ingin berbagi Bu Pagi pagi Pak hari ini. Sony. Ya, ini bacaan menarik sekali Bu tentang pemurnian Bu ya. Ya, ya, Tuhan yang memurnikan. Mungkin pagi hari ini dapat sesuatu. Silakan Bu Iva. Ya, pagi Pak Sony, Pagi. pagi Pak Agung, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat sharingnya pagi hari ini. Kalau saya boleh sharing, memang benar ya, saya pernah juga mengalami proses di mana keinginan daging, keinginan ego kita yang berpusat pemenuhan diproses, dimurnikan, dan prosesnya itu nggak enak dan sangat nggak nyaman. Di waktu itu dulu, ini memang saya dulu saya termasuk orang yang tipenya eh, sangat soal keuangan saya sangat egois soal keuangan. Jadi kalau dengan suami, uangku, uangmu adalah uangku. Jadi saya sangat egois dan saya tidak suka kalau uang saya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk rumah tangga. Saya nggak suka. Jadi semua ya puji Tuhan, Tuhan berkati. Waktu itu suami saya ya bekerja di Citibank dengan keuangan yang berkat Tuhan cukup mapan. Jadi setiap bulan suami saya transfer ke saya. Jadi setiap kali mau pakai ya saya minta dia semua dipenuhi dan kalau makan kalau apa dia yang bayar sehingga uang saya cukup utuh ya. Saya kerja juga saya simpan dan uang saya kalau udah masuk susah keluar. Saya tipe seperti itu. Jadi kalau uang saya udah masuk saya susah keluar. Pokoknya ini saya punya agak nggak boleh dipakai ya untuk keperluan rumah tangga. Sampai satu kali ya dengan proses Tuhan, kebetulan akhirnya kami sepakat Tuhan izinkan suami saya untuk meninggalkan pekerjaannya, kuliah lagi untuk S2 Master Teologi dan meninggalkan pekerjaannya. Berarti sudah tidak ada uang bulanan yang kontinu ya. Dan waktu itu tinggal saya yang bekerja secara sekuler. Kalau itu awal pertamanya saya itu nggak nyaman dan nggak enak secara daging loh. Saya selalu harus saya yang bayar sekarang kan udah nggak ada income. Suami saya tidak sebesar dulu lagi ya, income turun ya sejak ya emang meninggalkan jam. Waktu saya nggak nyaman saya ada rasa sakit hati, benar sakit. Mesti saya yang bayar, harus saya yang keluar untuk support keluarga gitu. Dan itu uh, proses dengan dikatakan tadi sangat nggak enak, nggak nyaman ya tipikal saya waktu itu. Tapi benar tadi firman Tuhan mengatakan kita harus merespon dengan benar, merespon sesuai firman Tuhan. Gantung respon kita gimana. Nah waktu itu kalau sesuai keinginan daging ada penolakan ya, ada berontak. Tapi sesuai tadi firman Tuhan benar kita harus merespon sesuai Tuhan. Dan puji Tuhan, saya nggak terlalu berlama-lama dengan kepahitan, dengan sakit hati. Waktu itu saya juga berdoa sama Tuhan, ini proses Tuhan. Saya tidak mau terikat dengan keinginan daging, terikat dengan uang, harta, sehingga mengurangi sukacita kita, mengurangi damai sejahtera, kepercayaan Tuhan untuk kita melayani jadi berkurang dengan hanya gara-gara uang. Karena materi saya begitu serakah, saya egois, sampai mengurangi sukacita kita, pelayanan kita, dan puji Tuhan keadaan yang nggak ideal seperti itu dengan pertolongan Tuhan. Tadi Pak Agung bilang dengan firman Tuhan kita respon uang bukan segalanya, kita harus berani meninggalkan, melepaskan. Itu firman Tuhan begitu banyak bisa dan dalam waktu yang nggak lama sih, nggak sampai 1 minggu, paling ya 1-2 hari akhirnya dengan sukacita ya saya bisa merelakan dan sejak itu kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Sampai hari ini sudah 20 tahun kami saya meninggalkan dan saat ini saya juga udah sama-sama meninggalkan. Karena sama-sama kita sama-sama dengan segala berkat Tuhan kita bisa menjalani hidup ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu yang pernah saya rasakan, proses yang memang nggak enak nggak nyaman, tapi kalau kita bisa merespon dengan benar, Tuhan kasih kemenangan dan kita boleh dimurnikan. Jadi sekarang saya lebih murni soal keuangan. Suami saya bilang ya sekarang udah teruji katanya kamu dalam sekian, dalam kesusahan, dalam apa nggak pernah marah, nggak pernah itu, ya puji Tuhan, saya boleh melaluinya. Sekian sharing saya, Tuhan memberkati. Makasih Pak Sony dan Pak Agung. Ya, terima kasih Bu Iva. Benar kali Pak Agung. Pagi hari ini Pak. Kalau kita lihat proses dari Ibu Iva yang menarik sekali ya. Bagaimana sampai benar-benar dia bisa merdeka dalam hal keuangan ya. Karena sekali lagi Tuhan terus memurnikan dalam hidupnya. Ini menarik sekali. Ya,
Silakan Bapak Ibu masih ada kesempatan, saya beri kesempatan ya pagi hari ini. Mungkin dari Bu Winda Lestari. Ya, silakan ada Bu Winda Lestari. Selamat pagi Bu Winda. Ya, pagi salam Bu Winda. Ya, di sebelah saya ada Bu Winda Lestari. Selamat pagi Bu Winda. Ya, Ya, selamat pagi Pak Sony, iya, salam iya. kenal. Mohon maaf, ini saya belum bisa mengaktifkan video karena Nggak apa-apa. lagi Nggak apa-apa sip. Ibu. Ingin berbagi? Silakan Ibu. Pagi hari ini. Ya. Mohon maaf, tadi saya telat juga hadir renungannya, jadi baru tidak sempat melihat penjelasan, tapi paling tidak saya sudah membaca karena saya punya buku fisiknya juga, renungan hari ini tentang Tuhanlah yang memurnikan. Mungkin saya sharing sedikit saja tentang proses pemurnian Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup saya. Mungkin itu sekitar eh, 4 tahun yang lalu, saya pernah mengalami apa ya, eh, semacam anxiety, gangguan panik ya. Nah, di situ mungkin tuh salah satu turning point saya juga, dan juga salah satu proses bagaimana cara Tuhan memurnikan saya melalui eh, anxiety saya yang saya alami seperti itu. Jadi sebenarnya kejadian itu eh, tentu tidak terjadi begitu saja. Ada banyak akumulasi peristiwa hidup yang saya alami, ya yang menimbulkan pada puncaknya itu saya mengalami anxiety atau panic attack kayak gitu. Kemudian ketika saya mengalami itu, saya jujur secara manusiawi tidak bisa mencerna dengan baik kenapa saya bisa mengalami hal seperti ini. Dan mungkin juga Bapak, Ibu, saudara-saudara di sini juga ada yang mungkin pernah mengalami seperti saya, ya eh, tidak sendirian karena saya juga pernah mengalami ya banyak masalah yang pernah saya alami juga yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini, tapi paling tidak dari kejadian itu yang bisa mengubah hidup saya. eh, Sekitar 1 tahun lebih saya mengalami kecemasan. Saya pelan-pelan apa ya, ada satu titik saya mulai kembali ke caranya Tuhan gitu. Jadi dari peristiwa itu saya merasa sepertinya kemarin tuh saya tidak hidup sesuai jalannya Tuhan gitu. Ada apa ya? Ada suatu momen saya disadarkan gitu. Kemudian eh, karena saya juga mengalami kesakitan fisik, kesakitan mental. Nah, dari situ tuh Tuhan berbicara pada saya untuk eh, semakin mengenal eh, Tuhan seperti itu. Jadi dari peristiwa itu saya banyak melakukan hal-hal yang menurut saya itu positif, yang sebelumnya saya tidak pernah lakukan. eh, saya pelan-pelan mulai mencoba melakukan, termasuk untuk mulai kembali bersaat teduh, mulai merenungkan firman Tuhan, walaupun menurut saya di saat-saat seperti itu sangat sulit bagi saya karena aduh kenapa ya saya harus melalui masa-masa seperti ini. Terus waktu itu juga saya sedang tidak mendapatkan pekerjaan, jadi banyak pergumulan-pergumulan hidup yang kadang membuat saya itu untuk lari dari jalan Tuhan. Tapi lama-kelamaan saya makin istilahnya Tuhan tuh bicara gitu ya melalui peristiwa itu, bahwa ya ini bukan sesuatu yang merugikan kamu, ini bukan sesuatu yang justru membuat kita makin terpojok ataupun makin, ya maksudnya bukan Tuhan meninggalkan kita, tapi ini salah satu proses supaya kita itu semakin mengandalkan Tuhan gitu. Jadi dari situ saya merasa benar-benar dimurnikan banyak hal-hal baru yang saya alami, banyak apa ya, oh ternyata cara Tuhan tuh bekerja seperti ini di dalam hidup kita. Walaupun kita harus melalui berbagai macam kesakitan, berbagai macam kecemasan hidup begitu, yang mungkin sampai pada hari ini kita pasti masih sering alami. Tapi saya percaya dari peristiwa itu, dan saya juga sering sharing ke teman-teman juga bahwa itu tidak masalah karena pada waktunya dan ketika kita juga memiliki kesediaan membuka hati pada kehendak Tuhan, kita pasti bisa merasakan pemurnian yang seutuhnya dari Tuhan. Begitu kira-kira Pak Sony yang bisa saya sharing pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Indah buat sharing yang menarik ya. Untuk lengkap kita pagi hari ini mengucapkan kita. Ya, Pak Agung ini sangat menarik sekali pagi hari ini Pak Agung. Ya, mungkin Bapak bisa menyimak dari beberapa Ya, sesi yang pagi hari ini Pak ya.
Ya memang Iya, butuh namanya pemurnian itu sungguh-sungguh luar biasa terjadi di kehidupan kita ya. Apalagi bisa Bapak dikatakan bahwa kita ibaratkan seperti pipa Pak ya, pipa paralon itu ya. Kalau aliran air ini akan lancar, pasti pipa ini akan dibersihkan dari kotor-kotoran itu. Sehingga berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita juga, pertumbuhan iman kita juga makin baik Pak ya. Karena ada firman Tuhan yang begitu lancar masuk dalam kehidupan kita. Ya, gimana Pak Agung? ya. Saya pun juga diberkati dengan sharing, kesaksian beberapa saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu di tempat ini. Intinya bahwa memang hal-hal yang tidak seringkali tidak kita harapkan ataupun situasi yang tidak kita inginkan sangat dekat dengan hidup kita. Dan itu yang seringkali menuntut respon daripada hidup kita. Nah, bagaimana kita berespon dengan benar itu sangat tergantung kepada berapa banyak, bukan berapa banyak, tapi berapa besar firman yang kita hidupi dari hari ke hari. Oleh karena itu kita sangat bergantung kepada firman tadi. Kalau dengan tanpa firman, dengan kekuatan kita sendiri, mungkin kita akan berespon benar hanya untuk sekali, tapi untuk seterusnya kita akan rasa kecewa, kita akan rasa capek, kita akan rasa gelisah dan sebagainya, karena dengan kekuatan kita sendiri. Itu sih, Pak. Iya, terima kasih Pak Agung. Iya, jadi Bapak Ibu pagi hari ini kalau kita lihat kata bijaknya, tidak ada sebuah kemurnian tanpa didahului ketekunan. Menjalani pembersihan kotoran yang sulit dan menyakitkan. Ya, memang tidak enak ya kita dimurnikan. Tapi ingat percayalah ya, Tuhan selalu memampukan kita, bahkan Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita dan izinkan untuk Tuhan proses dalam kehidupan kita agar kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa ya, melalui firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang memberi kehidupan kita. Dan firman Tuhan itulah pegangan dalam kehidupan kita. Yang makan rohani yang luar biasa untuk memberi kehidupan kita. Ya, Bapak minta maaf sekali pagi hari ini karena waktu yang sangat tidak memungkinkan. Mungkin begitu banyak Anda pagi hari ini menyaringkan ya. Dan mungkin kita akan menunggu di minggu depan Bapak Ibu boleh bergabung bersama kami kembali ya. Sehingga kita boleh menyaringkan bersama-sama ya. Dan terima kasih buat Pak Agung pagi hari ini sudah berbagi dan kiranya Tuhan memberkati. Dan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Ya pagi hari kita akan bersama-sama masuk dalam pokok doa kita ya. Dan biarlah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita saling mendukung doa. Biarlah mulai doa kita naikkan sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Dan kita melihat hasil yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari setiap hati kita nanti akan juga doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk doa syafaat akan disampaikan oleh ya, Mbak Rini. Silakan Mbak Rini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih jika sampai pada hari ini pun kami masih Engkau berikan kesempatan untuk menjalani satu hari lagi yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih jika pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami bersama-sama melalui saluran Zoom untuk bersama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan, membagikan berkat Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kami, menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini di dalam setiap pergumulan kami, persoalan yang mungkin saat ini kami hadapi, sakit yang kami alami. Mari Bapa, Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan, pertolongan, sehingga kami dapat melalui segala hal yang ada di depan kami ini dengan pertolongan yang dari Tuhan, dengan satu sikap hati yang terus mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami ini bukan apa-apa, dan tanpa Engkau kami tidak mampu untuk melalui setiap jalan yang ada di depan kami. Dan kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, sehingga hari demi hari kami boleh menjadi
pribadi-pribadi yang terus kedapatan setia di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin tangguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan setiap rencana, pekerjaan, pelayanan kami di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, bahkan hingga malam nanti. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai, menjagai setiap mulut bibir kami, pikiran kami, perbuatan kami, sehingga di dalam setiap hal yang kami kerjakan, Bapa disenangkan, Bapa dimuliakan melalui dan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini, permohonan kami ini hanya di dalam tangan kasih-Mu, di dalam perantaraan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, kalian memberkati kita di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Rini, terima kasih Pak Besanto. Ya, kita akan bersama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kenaikan pujian. Terima kasih Tuhan. Kalau acara ini boleh berjalan dengan baik semua karena anugerah Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Ya, syukur kepada Tuhan segala sesuatu yang Tuhan berikan di depan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau acara ini boleh berjalan dengan lancar. 1 jam bersama renungan harian telah selesai, tapi tetaplah kita terus tekun dalam Tuhan. Walaupun waktu sangat singkat, tetapi terus kita merenung firman Tuhan dan terus kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat Pak Agung, terima kasih Pak buat pagi hari ini. Terima kasih buat terusannya terus berkarya dalam Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan berkati Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan kiranya Bapak Ibu Tuhan berkati kita semuanya. Dan kami menunggu kehadiran Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bergabung dalam acara 1 jam bersama renungan. Ya, terima kasih buat kehadirannya pagi hari ini. Sama berkarya. Dan tetap tekun dalam Tuhan. Semangat, sukacita. Terus kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan ingat, jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih. Ya, Salam, terima kasih memberkati. semuanya.